Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama, seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Bertemu dengan kami kembali, Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020. Dan saat ini kami berada di Gereja Allah Baik, Metro City Church, Bandung. Melalui gereja ini, kami ingin melayani saudara-saudara. Saksikan dan ikutilah. Mengawali ibadah kita akan awali dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kami semua, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Berkati semua yang melihat acara ini, biarlah kuasa-Mu, lawatan-Mu nyata dalam hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami persilahkan Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup kami, dan biar urapan Roh Kudus menaungi kami, dan kami boleh menerima firman-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, mari kita akan langsung saja melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Akan tetapi saya akan ungkapkan itu dari bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Ibraninya. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, di dalam bahasa aslinya itu dituliskan demikian. Ki
Anochi, Yadati, Et Ha Makashavot Asher selanjutnya Anochi Hoshef Alechem Neum Adonai Mahshavot Shalom Velo Lera'ah Latet Lachem Acharit Wetikwa. Nah, dikatakan di sini Ki Anochi Yadati et Hamakashavot Asher Anochi Hoshef Alechem Neum Adonai Mashvot Shalom Velo Lera'ah Latet Lachem Acharit Wetikwa. Nah, kalau kita berbicara mengenai rancangan Allah atau rencana Allah, ternyata langsung saja kita lihat ternyata rancangan Allah itu adalah shalom. Nah, penulisan shalom itu yang benar seharusnya adalah seperti ini. Bukan double L, tapi seperti ini. Ini adalah penulisan yang benar ya dari kata shalom. Dan kita tahu kata shalom itu berarti damai sejahtera. Dan juga kata shalom ini luas sekali penggunaannya, maknanya. Bisa juga mengarah kepada completeness, kesempurnaan, lengkap. Yang jelas adalah shalom itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, yang menyenangkan, bukan menyengsara, bukan malapetaka. Nah, malapetaka itu di sini adalah ra'ah. Terus sampai dikatakan shalom we lo. Lo itu berarti bukan atau tidak. No. Ya, le ra'ah. Nah, kata ra'ah di sini berarti evil, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak menyenangkan, malapetaka, kesengsaraan, dan sebagainya. Jadi jelas dalam hal ini, rencana Allah itu adalah shalom, bukan ra'ah, bukan malapetaka, bukan kesengsaraan. Dengan demikian, saya kira terjawablah sudah mengenai apa yang sedang terjadi di sekeliling kita ini. Bahkan juga mengenai hal-hal yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu pergumulan, sakit penyakit, permasalahan, dan sebagainya. Nah, lalu kalau Allah tidak pernah merancangkan itu, lalu mengapa ini semua terjadi? Saudara sekalian, rencana Allah dalam hal ini
adalah mashwot. Kata Ibrani mashwot 2 kali dipakai di sini. Ini mashwot, ini juga mashwot, sama. Itu dari akar kata machashava. Jadi kata mashwot ini dari akar kata machashava, mashwot ini juga dari akar kata machashava yang sama. Ini adalah rancangan Allah, plan, rencana Allah. Nah, saudara sekalian, mengenal rencana Allah dengan benar itu sangat penting. Sebab apa? Kalau kita salah memahami rencana Allah, maka akan mendatangkan misbelief. Atau kita mengimani sesuatu yang keliru. Sebagai contoh di sini, ketika kita tidak terlalu memahami rencana Allah, lalu kita katakan, oh iya, memang malapetaka ini direncanakan oleh Allah. Nah, di sini kita melihat ada suatu kekeliruan besar. Karena Allah tidak pernah merencanakan ini semua. Jelas sekali dikatakan rencana Allah atau rancangannya itu adalah shalom. Dan bahkan kemudian ditambahkan di sini, akhirat wa tiqwa, future of hope, hari depan yang penuh harapan. Itu seperti dikatakan di dalam ayat Alkitab, ya. Kalau kita mau baca lagi, ya, kita bisa lihat itu di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi, dikatakan bagaimana Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukan malapetaka sama sekali. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat jelas sekali bagaimana Allah kita. Untuk itu, machashava itu harus kita pahami dengan benar. Sebab kalau tidak, kita mengimani sesuatu yang keliru ketika ada malapetaka seperti ini, lalu kita mengatakan, oh iya itu memang rencana Allah. Sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena bukan demikian. Allah tidak pernah merencanakan jelas sekali di sini. Nah, mari sekarang, mungkin kita mulai bertanya lagi, apakah memang benar demikian? Apakah bukan konteks dari pasal 29 ini berbicara mengenai orang Israel? Memang, saudara sekalian, pasal 29 Yeremia ini berbicara mengenai orang Israel yang dibuang ke Babel. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, itu malah Tuhan sudah jelas mencantumkan di sana 70 tahun lamanya. Pembuangan itu akan terjadi, tapi setelah itu mereka akan dipulihkan, akan dikembalikan, pulang kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, kembali ke tanah mereka. Nah, jadi saudara sekalian, memang konteksnya ini berbicara mengenai orang Israel. Dan kalau kita lebih lanjut lihat lagi, mengapa Allah yang tadi katanya rancangannya shalom dan bukan malapetaka, tapi justru menyebabkan orang Israel terbuang, menderita, sengsara di dalam pembuangan. Dan tentunya ini disebut juga penjajahan juga. Nah, jawabnya cuma satu. Kalau kita pelajari dengan teliti, Allah kita itu adalah Allah yang maha adil, maha kudus. Ketika umat Allah berbuat dosa, maka Allah tidak bisa mentolerirnya. Kekudusan Allah, keadilan Allah membuat umat Allah ini
masuk di dalam hukuman. Karena Allah yang adil dan kudus tidak akan membiarkan dosa begitu saja. Ketika manusia yang mula-mula Adam dan Hawa nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, hukuman terjadi. Sekalipun Allah tidak pernah merencanakan demikian. Jadi ketika menghadapi kesulitan, malapetaka dan sebagainya, maka kalau kita memahami dengan benar tentang rencana Allah ini, kita tidak akan salah mempercayai atau memiliki misbelief tadi, salah mengimani. Kalau memang itu adalah kesalahan manusia, maka manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk minta ampun dari dosanya, supaya Tuhan berkenan memulihkan kembali. Jadi di sini kita melihat jelas sekali. Mungkin ada juga yang bertanya, oh ini ayat ini kan berbicara konteksnya mengenai orang Israel. Kita kan lain, itu juga zaman waktu itu. Tapi jangan lupa, Allahnya orang Israel juga adalah Allah yang sama, Allah kita juga, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi prinsip ini merupakan sesuatu yang bisa kita katakan seperti suatu aksioma. Ini merupakan patokan bagi kita, semacam rumusan, bahwa Allah itu tidak pernah merencanakan malapetaka sama sekali. Tidak pernah merancangkan yang disebut ra'a ini. Karena rancangannya makasyava, ini akar kata makasyava, itu adalah shalom. Plus juga adalah akharit, wetikwa. Future of hope, hari depan yang penuh harapan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, biar melalui firman Allah ini, kita betul-betul bisa memahami dengan baik. Agar tidak timbul yang disebut misbelief atau salah mengimani. Ketika ada suatu kesulitan terjadi, kita harus mau introspeksi. Oh mungkin problemnya ada di dalam diri kita. Nah kita harus merendahkan diri. Sebab Tuhan sudah berjanji, kalau kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, dari dosa dan sebagainya, Tuhan berkenan mengampuni, karena Dia adalah Allah yang maha baik. Tuhan berkenan memulihkan kita semuanya. Nah dengan demikian, kita tidak salah jalan. Ketika menghadapi ra'a ini, kita kemudian mengatakan, oh ya memang ini rancangan Tuhan. Nah, dan kita tidak melakukan apa-apa. Atau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mengatasinya. Dan tentu tidak akan pernah berhasil. Karena rahasianya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan ini. Dan Tuhan yang maha kasih, maha baik itu berkenan mengampuni dan memulihkan. Haleluya. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami, rencanamu selalu baik untuk kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, untuk negara Republik Indonesia, juga untuk para pimpinan kami, yaitu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Engkau berkati Tuhan. Dan khususnya juga untuk Bapak Menteri Agama dan Wakil, dan kemudian juga Bapak Direktur Jenderal Bimas Kristen, Negara Republik Indonesia, Engkau memberkati, menyertai, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, berkat dari Allah Bapa dan sukacita dari Yesus Kristus,
dan kuasa Roh Kudus akan memimpin setiap orang sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mimbar Kristen Kementerian Agama hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea, MTH, DTH, Ketua Sinode Gereja Allah Baik, dan juga puji-pujian dari Gereja Allah Baik Mojokerto, serta rekan-rekan kami Bimas Kristen Provinsi Yogyakarta yang telah membawakan puji-pujiannya. Semoga pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat yang luar biasa bagi saudara umat Kristen dimanapun berada. Tetap patuhi protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Tetap gunakan masker dimanapun saudara berada, serta menjaga jarak dengan orang lain. Dan sering kita melakukan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kunjungi website kami, YouTube kami, Instagram kami. Komentar serta like dan share saudara membawa semangat yang luar biasa bagi kami untuk tetap melayani dalam pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama. Dan jangan lupa nantikan edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.